Karena kebanyakan wanita itu kenapa desperate? Karena fokusnya pengen dapat, aku pengen dapat waktu kamu, aku pengen dapat perhatian kamu. Mindsetnya tuh minta gitu, bukan giving. Sebenarnya bisa mendapatkan pasangan itu skills. Betul. Karena buktinya ya, kalau kalian nih ya yang belum pernah punya pacar atau belum pernah ditembak cowok, terus ngerasa diri kalian tuh seburuk itu dari segi fisik, dari segi attitude, kalau kita lihat faktanya, mereka yang udah punya pasangan juga banyak yang attitude-nya jelek, tapi punya pasangan. Aku udah fokus sama diri sendiri, kok gak ada yang deketin, ya lu di rumah terus, kumaha gitu, ya gak bisa ya kan? Tetap harus mingle ya. Halo, balik lagi sama saya Rifa Sanjati dari The Love Story. Di Sundays with Expert yang satu ini, kita udah balik lagi sama Coach Jose. Halo. Halo. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah, thank you ya diundang lagi. Ya, my pleasure. Jadi ini udah kedua kalinya kita ada Coach Jose di sofa ini. Nah, hari ini kita akan sekali lagi bahas soal percintaannya para cewek. Boleh. Oke, jadi kayak di sosial media seperti TikTok, Instagram gitu ya, Thread, X, whatever it is, lagi rame banget disebut soal high value woman, ya kan? Oh, cewek tuh harus high value, harus nyari pasangan yang setara, anti mau kondo club, kayak gitu ya. Itu kan lagi rame banget. Betul, betul. Dan narasinya, terutama kalau udah sampai bawa-bawa anti mau kondo, itu kan berarti menilai high value itu dari materi ya, dari career achievements gitu kan. Publik tuh melihatnya seperti itu gitu. Nah, kalau menurut Coach Jose, definisi high value woman tuh yang seperti apa sih? Apakah emang bener berdasarkan career achievements-nya atau ada parameter-parameter lain? Karena buku itu dipajang, jadi gue sesuai apa yang ada di buku itu aja ya. Pertanyaannya juga terinspirasi dari buku Coach Jose sih. Soalnya buku ini kan konteksnya adalah gimana caranya wanita bisa jadi high value di konteks PDKT. PDKT. Iya, di konteks PDKT dan lagi pencarian gitu. Oke, cari pasangan hidup ya. Betul. Sebenarnya analoginya sama kayak perusahaan sih. Karena gini kan, gue selalu memandang relationship itu seperti sebuah project, seperti sebuah bisnis, di mana perlu ada blueprint-nya, perlu ada SOW-nya, sehingga kita tahu kita mau ngapain, mau kemana, dan partner siapa yang paling cocok untuk kita bisa ke arah tersebut, gitu ya. Nah, karena analoginya kayak company kan punya produk. Dan produk yang laku, yang high value, kan kita pengen sebagai company itu bukan cuma produk yang bagus doang, tapi produk yang bagus dan juga laris. Betul. Apa gunanya bagus tapi tidak laris? Iya, betul ya. Betul, bangkrut company itu. Nah, jadi dari analogi itu, gue mikir gimana wanita bisa jadi seperti itu juga. Di mana wanita itu produknya, bukan dalam arti menjual wanita ya, bukan. Hanya analogi aja, biar gampang dicerna. Sehingga mereka bisa laris di market. Karena kan wanita inginnya diperjuangkan, inginnya dikejar, bukan wanita gak pengen ngejar-ngejar, wanita gak pengen desperate, pengennya diperjuangkan. Maka untuk bisa jadi seperti itu, ada 3 faktor yang jadi ciri-cirinya untuk wanita high value yang di konteks PDKT. Kalau di perusahaan dia bikin produk yang bagus, biasanya yang pertama itu, yang bikin produknya laku, adalah si perusahaan akan fokus pada giving biasanya. Perusahaan tuh nggak akan bikin produk dengan mindset, haha akan aku ambil uang sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Enggak kan? Tapi perusahaan tuh bikin produk biasanya, gua akan bikin produk yang bagus, di mana produk ini berguna buat masyarakat, sehingga masyarakat balik lagi ke gua, gitu kan? Betul, seperti menyelesaikan masalahnya customers. Betul. Gitu. Dan jadi fokusnya sama giving, audience centric, customer centric. Nah, maka wanita high value, kalau dia pengen jadi wanita high value di konteks PDKT, maka dia perlu tahu target marketnya siapa, dan dia perlu fokusnya sama giving, bukan dapat. Karena kebanyakan wanita itu kenapa desperate? Karena fokusnya pengen dapat. Aku pengen dapat waktu kamu, aku pengen dapat perhatian kamu, aku pengen dapat effort kamu gitu. Minta itunya, mindsetnya tuh minta gitu, bukan giving. Sementara kalau kita high value, kalau kita mindsetnya giving, kalau dia udah tertarik kan dia datang sendiri. Makanya kan ada anekdot, kalau gak mau dimanfaatin, jangan jadi orang bermanfaat kan? Maka kalau misalkan mau dideketin, jadilah bermanfaat dulu untuk si target market. Bukan untuk semua cowok, tapi untuk si target market. Target market as in cowok yang disukain? Cowok yang dia tahu itu tepat buat dia. Tapi itu bahasan lain, nanti kita akan kesana. Gak tau gampangnya cowok yang tipenya dia? Gitu juga? Apa enggak juga? Karena kadang-kadang tipe itu preferensinya kan sangat bias ya, terus juga sangat emosional, yang dia nggak tahu itu cocok apa enggak. Nanti untuk bikin kriteria pria tepat itu nanti kita bahas. Tapi ini dulu nih 3 kriteria buat high value. Jadi yang pertama adalah fokus ke giving. Yang kedua, selain fokus ke giving, biasanya perusahaan yang bagus yang bisa bikin produknya bagus dan laris adalah dia jago marketing.
Ya dong. Betul, mempromosikan dirinya sendiri dong. Betul. Nah, jago marketing itu kan biasanya kalau perusahaan bikin desain yang bagus, bikin storytelling yang bagus, positioning yang bagus. Bikin campaign juga loh. Bikin campaign, betul. Iya, cewek masih campaign. Nah, berarti perempuan juga bisa memikirkan jadi campaign. Kok kayaknya serius banget, Coach? Iya kan ini proyek sekali seumur hidup pengennya kan? Betul sih. Nggak pengen berakhir di tengah jalan kan? Betul. Nah, yang perlu dilakukan adalah nggak perlu seribet perusahaan, enggak. Tapi kita perlu tahu target market kita siapa, mereka sukanya apa, dan itu yang kita kasih di depan. Itu yang kita kasih di awal. Contoh, aku pernah punya klien. Klienku itu dia tahu salah satu kriteria pria tepatnya adalah dia suka sama cowok yang duduk di depan komputer dan nggak main kemana-mana. Karena dia sukanya barengan. Yang nerd gitu yang maksudnya? Agak nerd, iya. Selain ada value-value yang lain ya, tapi dia sukanya emang kayak gitu. Dan dia ngelihat, orang kayak gini kebanyakan adalah orang IT. Terus dia riset lagi, orang IT itu biasanya wibu. Really? Nah, karena dia wibu, berarti biasanya mereka sukanya sama cewek-cewek yang kawaii-kawaii. Lalu dia refleksi ke diri, saya Arab. Gimana cara biar bisa kelihatan kawaii? Belajarlah dia make up tipikal Jepang, kan make up beda-beda ya. Ada make up khas Korea, make up khas Jepang, dia belajar tuh. Terus juga dia belajar personal color, warna apa yang cocok buat dia dan lain sebagainya macamnya. Dia belajar topik-topik yang disukai. Buat apa sih maksudnya? Bukan untuk dapetin dia, tapi untuk sebagai magnet agar si pria itu nyaman. Kalau si pria itu nyaman, kan terbuka. Nah, ketika si pria terbuka, bisa digali lagi apakah pria ini pria tepat atau bukan. Jadi yang kedua, tadi jago marketing. Untuk si prianya datang dulu. Karena apa gunanya say high value, tapi top 001% di ujung sana yang nggak ada setaranya gitu. Buat apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya wanita high value adalah mereka yang punya keberhargaan diri penuh. Dalam arti, dia tuh yakin seyakin-yakinnya dirinya berharga. Sama kayak perusahaan launching produk, sebelum launching dia tuh udah yakin dulu produkku bagus nih. Betul. Nggak ada tuh yang bagus gak ya, laku gak ya, nggak ada kan. Jadi kalau perusahaan yang bagus, biasanya dia udah yakin sama produknya baru dirilis. Nah, maka wanita high value juga sama. Dia perlu yakin bahwa dirinya berharga tanpa syarat. Dan itu soal self esteem. Mungkin nanti bisa kita bahas lagi. Jadi itu 3 hal itu. Tapi intinya kalau dibahas apa sih wanita high value, entah itu di PDKT, di pekerjaan di luar sana, intinya adalah mereka yang yakin dan percaya dirinya berharga tanpa syarat. Karena kita udah terlalu sering diomongin sama orang bahwa kita tuh nggak berharga kalau nggak ada syaratnya. Dari kecil kita kalau nilainya nggak bagus, nggak boleh nonton TV, dihukum atau dibanding-bandingin sama yang lain. Kalau gak jago dikucilin dari teman. Jadi kita udah terlalu sering dibohongi dengan bahwa kita tuh perlu membuktikan diri biar kita bisa ngerasa berharga. Padahal dasarnya kita tuh berharga dari sananya tanpa syarat. Nah, masalah merasa berharga ini juga ya. Ini saya mungkin bisa dibilang mewakili perempuan pada umumnya gitu. Many of us, walaupun gak semuanya, itu tuh kayak menilai diri sendiri atau self confidence atau self esteem atau whatever it is istilah yang kita pakai itu tuh dari physical. Ya kan, kita tuh ngerasa kayak enak ya kalau cantik 99% masalah hidup selesai katanya. Kalau ngobrol sama yang cantik nggak gitu juga gitu. Nggak segampang gitu juga karena cantik adalah luka, itu bener juga. Ada problem seorang orang cantik yang orang-orang yang tidak cukup cantik mungkin tidak mengalami hal itu gitu. Tapi again itu popular belief banget gitu bahwa perempuan cantik itu hidupnya sangat enak dan perempuan yang merasa dirinya tidak cantik itu tuh mindernya parah banget jadinya gitu. Bener-bener very bad. Dan menariknya Coach ya, aku nggak tahu ya ini you can confirm this atau enggak, atau ini cuma cocok loginya aku aja. Hal yang sama tuh nggak terlalu kelihatan di cowok-cowok yang nggak good looking. Bahkan aku notice banyak cowok, iya emang gue jelek, gue nggak good looking, tapi gue bisa bukti ini, gue bisa dapet cewek yang cantik gitu. Jadi jatuhnya tuh kepedean jadi ketinggian gitu loh. Nah jadi dia malah ngumpulin si cewek-cewek cantik ini kayak seolah-olah kayak tropinya dia gitu. Nggak semua cowok kayak gitu ya again, tapi pattern seperti itu ada, dan di cewek tuh aku malah belum pernah nemuin cewek yang berpikiran seperti itu juga. Karena gue jelek buat pembuktian gue cari cowok yang ganteng. Enggak, karena kita jatuhnya minder gitu. Bodoh-bodoh kepikiran mikirin dapetin cowok yang ganteng, sekedar ada cowok yang mau sama kita aja, kita udah ngerasa kayak nggak mungkin ada deh gitu. Now, what do you think about this? Kenapa fenomena kayak gitu lebih sering terjadi di perempuan, di mana dia menilai diri dia, kepercayaan diri dia itu berdasarkan penampilan fisiknya, sedangkan kalau cowok tuh nggak terlalu kelihatan seperti itu gitu. And yang paling penting,
how we sebagai cewek gitu ya berhenti menempatkan kecantikan fisik di atas segala-galanya sampai level yang bikin kita juga nggak happy sama diri sendiri gitu. Ya. Ini pertanyaannya sederhana tapi jawaban gue agak panjang, apa-apa? Oke, nggak apa-apa. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita address. Kenapa laki-laki tidak mengalami itu? Sebenarnya mereka ngalamin, tapi beda objek. Oke. Jadi kalau misalkan kita telusuri, apa sih yang menyebabkan ini semua terjadi? Ini tuh dari evolusi awalnya. Wanita dulunya tidak bekerja, dulunya dia menggantungkan hidup pada laki-laki. Betul. Dan dia secara evolusi, dia ingin memperbaiki keturunan, maka dia akan cari gen terbaik dari laki-laki, yang paling kuat, yang mampu provide, yang paling kaya, agar keturunannya nyaman. Dan biasanya wanita atau betina gitu ya, kalau kita pakai bahasa primitif, betina itu caranya bukan mengejar, bukan memperjuangkan, tapi mereka mengundang. Dan senjata mereka untuk mengundang adalah kecantikan fisik, salah satunya. Itu pertama, kalau dari sisi perempuan. Makanya mereka, kenapa keberhargaan dirinya seringnya dikaitkan sama hal fisik. Nah, laki-laki pun sama. Laki-laki pun punya ketidakberhargaan dirinya, tapi bukan soal fisik. Kenapa? Karena secara evolusi, memang dari dulu pria ditempatkan sebagai yang melindungi, yang nge-provide. Provider. Iya, biasanya yang bikin mereka minder, yang bikin mereka nggak pede adalah ketika mereka nggak sekaya cowok lain. Materi ya berarti. Betul, materi. Ketika mereka nggak sepinter cowok lain. Karena gini, wanita menginginkan resource dari laki-laki, bukan karena mata duitan, tapi dia butuh resource itu untuk melindungi dirinya dan keturunannya. Pria membutuhkan wanita cantik bukan karena hanya visual, tapi karena untuk dia bisa memastikan ini adalah gen terbaik, wanita sehat, sehingga bisa punya anak sebanyak-banyaknya. Ini dulu ya, secara primitif kan seperti itu. Maka pria, dia akan ngumpulin uang dan resource sebanyak-banyaknya untuk bisa menarik si wanita. Wanita akan mempercantik dirinya untuk bisa menarik pria yang seperti itu. Jadi sebenarnya, ini cuma soal apa yang ditukar aja dalam soal relationship. Namun, memang yang jadi problem adalah ketika kita menyematkan keberhargaan diri pada hal di luar kita. Betul. Kalau wanita ke fisik, pria ke materi atau ke knowledge. Karena materi dan knowledge itu kan berkaitan sama resource gitu kan. Nah, gimana caranya biar tidak seperti itu? Caranya adalah menyadari bahwa kita manusia hanya karena kita dilahirkan, kita udah berharga dari sananya. Karena gini, ini pakai sudut pandang muslim dulu ya, karena kita berdua Islam kan. Manusia kan dilahirkan fitrah, kalau di doktrinnya kita. Fitrah sempurna. Bahkan Allah sendiri bilang manusia adalah makhluk ciptaan paling sempurna. Bukan yang sempurna, tapi paling sempurna dibanding makhluk yang lain. Dibanding malaikat, dibanding iblis, dibanding jin, dibanding gunung, matahari, dan lain sebagainya. Nah, karena Tuhan yang ngomong seperti itu, bahwa kita adalah yang paling sempurna, maka apa dasarnya untuk kita tidak menghargai kita? Karena kan udah dikasih tahu kita yang paling tinggi, kita yang paling sempurna. Justru kalau kita bilang kita gak berharga, kita sedang mencela ciptaan. Oh, mencela ciptaan Tuhan. Iya dong. Iya sih. Itu kalau mau disangkut pautin ke agama. Tapi kalau misalkan kita pikir-pikir di agama Abrahamik, semuanya mirip. Soalnya di Kristen dan Yahudi, doktrinnya kan manusia diciptakan berdasarkan image-nya. Image-nya Tuhan. Berarti kalau misalkan saya tidak menghargai diri saya, atau saya tidak ngerasa berharga, atau ngerasa benci sama diri saya sendiri, berarti kan sama aja. Tuhan cetakannya salah kayak Tuhan. Masa gue mau ngomong kayak gitu? Jadi dari fakta itu aja, kita sudah diciptakan berharga dari sananya. Dan kalau kita perhatiin dari kita kecil, kita tuh nggak pernah nggak berharga. Anak kecil itu, kalau baru lagi belajar jalan, dia kan nggak ada overthinking. Mau belajar nih, bisa jalan nggak ya? Nanti kalau jatuh diketawain gimana? Kan nggak ada mikir begitu. Jatuh pun habis itu dia lari lagi. Gitu. Nangis pun nangis sepenuh hati, habis itu ketawa lagi sepenuh hati. Dia sama sekali tidak pernah meragukan dirinya. Karena konsep meragukan diri, konsep tidak berharga itu adalah konsep yang dipelajari belakangan. Karena aslinya, originalnya kita tuh berharga. Jadi nggak ada orang yang nggak punya self esteem sebenarnya. Yang ada adalah orang yang lupa. Kalau dia tuh berharga. Dia lupa. Oke, I see. Terus ini juga ya, akan makin parah lagi nih kalau di kalangan cewek mengenai keberhargaan dirinya. Kalau seumur hidup tuh nggak pernah pacaran. Wah, itu parah banget deh kalau curhat sama mereka tuh kayak mau coba diyakinin kayak apapun susah. Karena mereka selalu balik lagi, iya buktinya cowok nggak ada yang mau sama gue. Buktinya nggak pernah ada yang nembak gue, nggak pernah ada yang bilang suka, kayak gitu. Kalau cewek-cewek yang seperti ini curhat sama Coach Jose, how will you respond to them?
Ya karena aku nggak pernah pacaran, buktinya ini, buktinya itu. Maka kalau responku pertama nih ya, jangan ditelan mentah-mentah. Tapi responku pertama, ya kamu betul. Betul apa? Ya betul. Karena apa yang kamu percaya itu yang mewujud di kehidupan kamu. I see. Nggak perlu saya bantah. Ya terus gimana dong coach? Ya maunya apa? Maunya dapet cowok coach. Oh mau dapet cowok. Berguna nggak mikir begitu untuk dapet cowok? Enggak coach. Ya udah ganti pikirannya. Pikiran apa yang lebih berguna? Maka gini, tindakan kita kan refleksi dari apa yang kita percaya dan prinsip yang kita pegang. Betul. Dan juga identity dan tujuan yang kita tuju. Maka biasanya kalau di kita 99, ini agak lebay sih 99%, tapi 90% lah. Dari semua klienku, masalahnya itu masalah self-esteem. Meskipun dia kelihatannya pede. Meskipun karirnya bagus. Betul. 90% ke kita masalahnya masalah self-esteem. Karena gini, orang yang nggak punya self-esteem atau mereka yang punya self-esteem yang rendah, biasanya punya dua ekstrim. Ekstrim yang pertama, dia minderan, aku mah apa, cuma serbuk jas-jus. Ekstrim yang kedua adalah mereka yang overachiever, over pede, yang akhirnya sangat berprestasi dan lain sebagainya. Ini dua-duanya sama-sama punya problem ketidakberhargaan diri. Karena yang satu ingin membuktikan dianya berharga, yang satu ngerasa nggak berharga sehingga dia nggak punya pegangan. Nah maka obatnya adalah balik dulu yuk, inget lu tuh berharga dari sananya. Sebenarnya sih kalau coaching sama kita ada intervensinya ya, tentu ada state yang dibangun dan ada latihan yang dibangun. Tapi simpelnya berharga itu melepaskan keberhargaan diri kita dari kemelekatan materi. Karena kan Buddha bilang kemelekatan adalah sumber penderitaan. Iya. Maka lepaskan kemelekatan itu, karena kita udah berharga dari sananya. Dan kalau ada cowok yang bilang, aku belum pernah pacaran, gini, dapetin cowok itu skill, bukan soal harga diri. Iya bener juga sih. Sama kayak sukses di karir, sukses di bisnis, itu skill, gak ada hubungannya sama harga diri. Iya betul juga. Ya, nah maka itulah kenapa gue sering bilang, orang tuh suka ketukar-tukar antara definisi self-confidence dengan self-esteem. Mereka pikir, mereka tuh nggak pede, padahal mereka tuh bukan nggak pede, mereka tuh punya esteem. Karena bedanya pede itu berbasis skill kan. Ya, ketika udah punya skillsnya jadi pede. Jadi pede, makin jago makin pede. Makin jago makin pede, betul. Maka biar saya pede, ya belajar biar jago. Betul. Sementara esteem adalah ngerasa jago gak jago kayaknya gue nggak bisa deh. Iya kan? Ya, itu jadi seperti persepsi kita terhadap diri sendiri ya sebetulnya. Iya. Cara kita memandang diri kita, apakah kita berharga atau enggak. Biasanya orang yang punya self-esteem yang rendah itu takut kalau mereka gagal, mereka nggak ada gunanya. Padahal kalau gagal, yang gagal kan bukan dia. Banyak orang lupa loh. Yang gagal itu caranya. Yang gagal itu perilakunya. Ganti cara, ganti perilaku. Hasilnya beda. Bisa beda hasilnya. Betul. Dan tadi good point juga yang Coach Jose bilang ya. Sebenarnya bisa mendapatkan pasangan itu skill. Betul. Karena buktinya ya, kalau kalian nih ya yang belum pernah punya pacar atau belum pernah ditembak cowok, terus ngerasa diri kalian tuh seburuk itu dari segi fisik, dari segi attitude. Kalau kita lihat faktanya, mereka yang udah punya pasangan juga banyak yang attitude-nya jelek, tapi punya pasangan. Betul. Gitu kan. Berarti ya kalian single belum tentu karena attitude-nya jelek atau fisiknya jelek gitu. Jadi memang nggak sesederhana, oh kalau cantik udah pasti gampang dapat pasangan, nggak juga, nggak selalu seperti itu. Kalau sifatnya jelek nanti nggak ada yang mau, ya itu tadi aku bilang, tetangga-tetangga kita yang julid juga udah pada punya suami gitu. Percaya sama gue, 60% klien gue cantik-cantik. Cantik-cantik. Tapi tetap konsult ya. Tetap coaching. Tetap coaching. Okay. Bukan cuma konsul, coaching itu kontrak jangka panjang sama gue. Benar. Iya sih, jadi makanya berhenti berpikir kayak hidup kalian segitu beratnya karena nggak cantik, karena cantik is not everything sih. Andai mereka tahu jadi cantik itu problemsnya seberat apa juga pasti akan berubah pikiran. Dan jadi cantik pun skill. Iya juga sih. Betul juga sih. Jadi cantik itu skill. Karena gini, ada orang yang cantik tapi gak menarik kan? Iya betul. Tapi ada orang yang biasa aja, tapi atraktif. Tapi sangat menarik. Ya. Ada orang yang bahkan di bawah biasa aja, tapi magnet, semua orang suka sama dia. Iya. Maka it's not about apa yang ada di wajah kita, tapi gimana cara kita membawakan diri kita. Iya, betul. Makanya kan banyak orang ini ya suka ke-trigger sama lowongan kerja yang dibilang berpenampilan menarik gitu. Tapi yang jelek gimana dong? Padahal berpenampilan menarik tuh bukan berarti cantik loh. Beda lah, berpenampilan menarik tuh yang dilihat orang tuh kayak
well dressed apa enggak. Iya, kalau make upnya rapi apa enggak, wajahnya bersih atau enggak, dan itu kan bisa diusahakan kan sebenarnya gitu. Apalagi cewek ya, banyak banget caranya gitu, styling rambutnya banyak, make upnya banyak jenis gitu. Jadi sebetulnya stop like undervaluing yourself cuman karena ngerasa nggak terakhir cantik sih. Gitu. Oke. Ini next question-nya ya. Kan di buku itu juga, bahkan di subtitle-nya ya, itu kan Coach Jose bilang supaya high value woman bisa memiliki high value relationship gitu. Nah, berarti kan sekarang yang selanjutnya kita tadi udah belajar nih definisi high value woman yang dimaksud. Nah, kalau kita mau punya high value relationship ya berarti pasangannya juga harus high value dong. Iya nggak sih? Iya kan, kurang lebih gitu. Nah, selanjutnya apa definisi high value man-nya, pasangannya, dan apa juga definisi high value relationship-nya? Apa yang bisa kita jadikan tolak ukur untuk bisa self-assess, ini hubungan kita nih udah sehat atau belum, kayak gitu. Karena banyak juga orang yang udah married, problemsnya tuh yang kalau dari kita orang luar melihatnya, bukannya dari pacaran harusnya udah tahu ya gitu loh. Iya gitu sih, tapi kayak ya mereka yang ngejalaninnya kayak pas udah nikah lama atau baru nikah berapa bulan baru kaget gitu. Padahal orang-orang di sekitarnya, I think that's obvious deh gitu. Nah kalau sebagai kita nih yang menjalani, harus kayak gimana cara menilainya? Definisi high value man ya, balik lagi ke produk ya. Kalau misalkan wanita udah jadi produk bagus yang laris, contoh sekarang yang lagi nge-hype itu iPhone 17 Pro Max. Itu kan lagi nge-hype, harganya mahal, tapi laris kayak kacang goreng. Oke. Nah, karena dia high value, maka market yang menyukai itu spektrumnya luas. Bukan cuma orang kaya, bukan cuma orang menengah, tapi orang miskin juga pengen punya. Cuma bedanya yang satu mampu beli, yang satu gak mampu beli. Ada yang satu mampu beli karena dia tahu kegunaannya dan bisa manfaatinnya. Ada satu yang beli, maksain hanya demi nutupin gengsi. Nah maka karena kita punya produk, kita sebagai perusahaan juga tahu produk kita cocoknya dibeli sama siapa. Dan bahkan sebelum kita ngedesain produk, kita udah desain dulu customer siapa yang mau kita sasar. Iya, betul. Maka kalau misalkan ditanya, apa itu high value man? Adalah mereka yang cocok sama mereka. Cocok sama si wanita. Sama kitanya sebagai perempuan. Jadi saya perempuan udah jadi wanita high value, maka siapa pria high value? Mereka yang cocok sama saya. Pertanyaannya, cocok itu patokannya apa? Fisik kah? Tujuan kah? Materi kah? Apa patokannya? Patokan yang paling dasar adalah prinsipnya. Karena karakter datang dan pergi. Bisa berubah. Dan perasaan juga datang dan pergi. Cinta bisa habis. Betul. Udah nikah 5 tahun, biasanya bukan cinta lagi, yang ada persahabatan. Cinta bisa habis. Jadi kalau kita hanya rely on rasa, kita hanya rely on karakter, maka itu semua nggak bisa jadi pegangan. Makanya tadi udah nikah, kok ternyata begini aslinya ya. Bukan karena mereka ketipu, tapi mereka berdua menjalani relationship di fase yang berbeda. Kalau di awal kan namanya honeymoon phase, semuanya lagi nunjukin versi terbaiknya. Habis honeymoon phase-nya hilang, maka mereka akan masuk ke stage kalibrasi di mana mereka mulai itu keluar luka masa lalunya, mulai emosinya, mulai apanya, dan itu baru kelihatan. Dan sehingga kelihatan pada kaget. Padahal itu semua bisa diprediksiin dari value. Gini, setiap dari kita megang prinsip banyak, dan prinsip itu dibatasi berdasarkan konteksnya. Misalkan value yang saya pegang di karir sama value yang saya pegang di keluarga bisa jadi berbeda. Tapi secara general, value yang kita pegang itu ada puluhan sampai ratusan. Tapi biasanya kita hanya megang 5 value inti yang kita punya. 5 prinsip inti. Dan dari value, kita bisa memprediksi karakter kayak apa dan bagaimana dia menghadapi masalahnya. Contoh ya, contoh. Namanya value, itu ada hierarki. Yang paling atas paling penting, yang paling bawah lebih tidak penting. Sama-sama penting, tapi yang atas paling penting, dan yang atas akan mengalahkan yang bawah. Jadi kalau misalkan ada 2 opsi, pilih ini apa pilih ini, dia akan pilih yang atas. Gitu ya maksudnya ya. Oke, sekarang bayangkan ada cowok, value nomor 1, paling topnya adalah winning. Nomor 2 adalah money. Nomor 3 adalah friendship. Nomor 4 adalah family. Anggaplah 4 ini. Oke. Nomor 1 winning, nomor 2 money, nomor 3 friendship, nomor 4 family. Nah kira-kira kalau bisa tebak, ini karakternya kayak apa? Berdasarkan urutan prioritas. Iya, berdasarkan urutan dia. Yang pertama apa tadi? Winning. Winning. Ambisius. Ambisius. Iya. Terus apa lagi? Ambisius. Yang keduanya apa tadi? Money. Iya, ambisius juga.
Berarti kayak lebih menempatkan career achievement sebagai priority dia. Betul. Iya. Kalau misalkan disuruh pilih, Beb, aku kangen nih kita main yuk. Tapi di depan dia ada project 1 miliar. Pilih mana kira-kira? 1 miliar biasanya. 1 miliar. Iya. Make sense? Iya. Oke ya? Iya. Jadi dari value, kita bisa memproyeksikan masa depan karakter dan cara dia menghadapi pilihan itu seperti apa. Coba kita ganti. Tadi nomor 1-nya winning, nomor 2-nya money. Sekarang kita ganti. Nomor 1-nya bukan winning. Nomor 1-nya integrity. Nomor 2-nya money. Nomor 3-nya friendship. Nomor 4-nya family. Oke, good. Yeah. Nah, kira-kira nih, kalau nomor 1-nya integrity, nomor 2 money. Money kan penting buat dia. Yeah. Dia pengen punya uang miliaran, ratusan miliar dan lain sebagainya macam. Ada opportunity di mana dia bisa dapat miliaran, tapi dia butuh nyogok orang sedikit. Gak bakal mau. Gak bakal mau. Ya, itu kayak aku soalnya. Oke, good. Iya. Gak bakal mau. Gak bakal mau. Oke, good. Terus jika seandainya istrinya komplain, Mas, gimana sih aku udah lama gak ketemu sama kamu. Kamu awalnya nikah sama aku katanya pengen bikin aku bahagia. Tapi kamu di kantor terus, gimana sih Mas? Nah kira-kira, tapi di depan dia ada proyeknya penting dan berhasil menghasilkan uang. Kira-kira dia pilih yang mana? Dia kayaknya akan balik ke istrinya dulu. Kenapa? Karena dia ngerasa pernikahannya itu komitmennya dia, bagian dari integritasnya dia. Exactly, karena nomor satunya integrity. Iya, betul. Oke, make sense? Yeah. Nah, maka yang wanita perlu tahu adalah, dia perlu tahu, gue megang prinsip apa. 5-10 terbesarnya dia apa. Itu prosesnya agak panjang, tapi ya dia perlu tahu. Dan habis itu, dia perlu tahu, cowok yang gue butuhin, butuh punya value apa. Oke. Nah, cuman kan apakah cocok-cocokan? Enggak, bukan cap-cip-cup. Ini gambaran besarnya adalah si perempuan perlu bikin blueprint dulu. Namanya yang kita sebut kalau di coaching kita namanya love blueprint. Dia perlu bikin love blueprintnya apa. Dan istilahnya kalau di project itu SOW. Scope of work-nya. Ya, scope of work-nya apa. Dari scope of work kita tahu ini cowok butuh punya orang yang kita hire butuh punya kualitas apa biar si project-nya lancar gitu kan. Ini juga sama. Bikin SOW tentang relationship, lalu berpikir, gue butuh cowok dengan kualitas apa, biar project ini lancar. Baru deh, gitu. Oke, I see. Nah, berarti nanti ketika high value man ketemu high value woman ini, apakah sudah pasti terbangun high value relationship-nya, atau ada another homework lagi to make it work? Homework-nya adalah kalibrasi. Kalibrasi ya, Sid? Kalibrasi, gini. Ini kan dua orang yang berbeda punya goal yang berbeda. Berarti kan dari aku dan kamu menjadi kita kan. Nah untuk aku dan kamu menjadi kita itu perlu ngobrol. Oke. Dan perlu kompromi. Iya betul. Kompromi itu gak ada yang menang. Atau kalau mau pakai menang bisa menang, tapi dua-duanya perlu menang. Oke. Oke. Jadi bukan win-lose tapi win-win. Oke. Tapi seburuk-buruknya kompromi adalah gak ada yang menang. Lose-lose gitu kan. Semuanya kalah tapi semuanya berjalan dengan lancar. Nah maka PR berikutnya adalah apakah keduanya satu memang tertarik sama satu sama lain dan yang kedua mereka punya plan yang sama. Karena biasanya pernikahan dan cinta itu mulai kerasa hambar dan membosankan ketika nggak ada goalnya. Nggak ada lagi yang dikejar kah? Nggak ada purpose-nya. Oke. Gue suka menganalogikan pernikahan itu cuma kayak kendaraan. Kendaraan sebagus-bagusnya kendaraan kalau nggak dipakai pasti rusak. Iya. Sama pernikahan kalau nggak dipakai ke tujuan pasti rusak. Nah perlu ada tujuannya nih, dua orang bersatu ini dari aku dan kamu jadi kita ini mau ngapain? Gitu. Oke. Nah, terus kita sekarang take a step back lagi dulu ya, mengenai si cewek-cewek yang masih single ini gitu. Nah, banyak sebenarnya cewek yang suka curhat juga ke kita. Ini kan bisnisnya blind dating ya, jadi kan customer kita single semua. Yang ceweknya punya masalah tersendiri, yang cowok punya masalah tersendiri gitu. Ya kita sebagai matchmaker kan di tengah-tengah, jadi bisa ngelihat dua POV-nya. Nah, dari ceweknya tuh banyak yang bingung, kayak mau mulai dari mana gitu, ngeberesin diri mereka itu gitu. Karena ya tadi Coach Jose kan juga sempat bilang cewek itu maunya dikejar. Kayaknya pamali gitu ya kalau bahasa Sunda ya. Kalau kita yang desperate, kita yang ngejar-ngejar, kita yang PDKT duluan gitu. Tapi kalau Coach Jose ngelihatnya tuh gimana? Apakah memang kita fokus aja sama diri kita sendiri dan biarin nanti cowoknya yang ngejar? Tapi nanti kalau dibilang kayak gitu mereka akan balik lagi nanya ke aku. Tapi aku udah fokus benerin diri sendiri, tapi nggak ada yang ngejar juga. Jadi kayak mereka tuh butuh kayak langkah yang konkret gitu loh.
kayak where to start, what to do gitu. Nah, sebaiknya gimana nih yang mesti dilakukan sama cewek-cewek ini? Oke, kalau kita punya roadmap, namanya Diva Roadmap, Discover, Validate, Advance. Tapi sebelum melakukan ini, yang tadi udah perlu beres dulu tuh, love blueprint-nya apa, mau kemana, kriteria pria tepat, dan lain sebagainya. Jadi fokus ke diri sendiri tuh lebih di sini nih. Bukan dapetin cowoknya, di sini nih. Apakah, jadi gini, aku udah fokus sama diri sendiri, kok gak ada yang deketin, ya lu di rumah terus. Kumaha gitu, ya gak bisa ya kan? Tetap harus mingle ya. Ya perlu mingle, kalau gak mau mingle fisik ya berarti online lah, join komunitas apalah yang online gitu, oke? Karena gini, bicara game jodoh sejati itu kan game probability. Kita nggak bisa ngendaliin hasil, kita nggak bisa ngendaliin nikah sama siapa. Dalam arti kita bisa milih orangnya siapa, tapi kita nggak bisa bener-bener milih bener gak nikahnya sama dia. Karena untuk bisa menikah itu di luar jangkauan kita soalnya. Bukan cuma butuh izin saya, bukan cuma butuh izin si cowok. Tapi butuh banyak izin orang tuanya cowok, izin orang tuanya si cewek, izin gedung, izin negara, izin Tuhan, ya kan? Terlalu banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan. Maka kalau mau mulai dari mana, si Diva Roadmap itu fokusnya ke proses, bukan ke result. Jadi kita tidak menyarankan menikah sebelum usia 25. Atau 6 bulan ketemu pria tepat, kita gak bisa. Gak bisa dipatok-patokin timeline-nya gitu. Karena itu di luar kendali. Yang bisa kita, kayak gini deh, kayak bisnis, kita targetnya revenue. Tapi biasanya kita habis nge-set revenue, kita lupakan. Yang kita fokuskan proses menuju revenue. Kayak misalkan, call berapa kali, strategi leads-nya berapa kali. Betul, numbers-numbers di belakang yang kita penuhin. Nah, Diva Roadmap itu sama kayak marketing. Dia bentuknya funnel. Discover itu funnel paling atas, validate yang di tengah, advance yang paling bawah. Discover itu proses di mana dia naikin radar romansanya dan nge-scan sekeliling apakah ada pria yang sesuai dengan kriteria yang udah gue bikin. I see. Oke. Nah, nanti di situ tugas si wanita itu bukan ngejar, bukan agresif. Tugas wanita adalah buka jalan biar si pria mau masuk. Kalau di film-film klasik itu kalau sering ngelihat, misalnya ada sekumpulan cowok, ada cewek lewat, ceweknya kan nggak biasa, hai cowok kan nggak gitu. Tapi yang cewek lakuin adalah dia jatuhin sapu tangan. Itu kan mancing. Betul. Itu kan mancing, betul ya? Iya sih. Nah itu yang perlu wanita, skill itu yang perlu wanita kuasai. Karena kalau enggak, ya nggak bisa. Gimana cara mau menarik? Ya sama kayak saya punya iPhone 17 Pro Max mau dijual, kan perlu ada daya tariknya dulu biar mereka mau datang. Nah itu dulu ya. Jadi pancingannya perlu disiapin. Terus yang kedua, di buku itu ada sih kalau nggak salah ya, gua bahas deh. Habis discover, habis itu kalau ada cowok yang mendekat dan ada cowok yang mulai kelihatan effortnya jelas, bukan serius ya, effortnya mulai jelas. Kelihatan tertarik lah. Betul. Karena cowok gini. Banyak wanita salah paham kalau cowok ngedeketin seakan-akan itu perlu serius gitu. Enggak. Itu kan masih penjajakan. Masih penjajakan, gitu ya. Jadi perlu pahami dulu bahwa nanti dia cuma penasaran doang, coach. Ya gak apa-apa. Emang fungsi dari discover itu bikin cowok penasaran. Emang itu fungsinya. Karena penasaran sama dengan pemasaran, right? Jadi bikin cowok penasaran dulu ya gak apa-apa. Jadi maksudnya kita melakukan pemasaran tuh supaya cowoknya tertarik dulu. Betul, jadi magnet, bukan kita ngejar, kita jadi magnet. Ketika si cowoknya udah datang, baru dah kita ngelakuin hal berikutnya biar dia keikat. Ya sama aja kayak marketing kan, dia udah datang dulu, habis itu gimana cara dia bisa terikat. Nah maka di validate itu adalah biasanya ketika mereka udah jalan berdua. Ketika udah ada meet up, jalan berdua, itu yang kita sebut dengan fase validasi. Validasi itu tugasnya si wanita ngecek apakah pria ini punya value-value yang sesuai yang udah aku set. Yang dia bikin di blueprint-nya itu di blueprint, tadi. Punya nggak kualitas-kualitas itu? Habis dari validate, beres. Nah, di validate fokusnya adalah kalau semuanya udah cocok, tugas wanita berikutnya mancing lagi. Tapi bukan mancing ketertarikan, mancing komitmen. Mancing biar si cowok nembak. Caranya gimana? Panjang. Panjang. Cara bikin cowok nembak agak panjang. Tapi intinya gitu, dia butuh nembak. Kalau dia udah nembak, si wanita butuh si cowok nembak karena wanita butuh satu, biar lebih jelas ini arahnya mau kemana. Dan yang kedua, buat daya tawar. Kenapa daya tawar? Karena gini, kalau cowok lagi nembak, berarti kan yang lagi begging si cowok. Ketika si cowok lagi begging, daya tawar cewek naik gak? Naik, betul ya. Dan ketika daya tawar naik, maka kendali di siapa? Di cowok, di cewek? Di cewek, good. Nah, ketika wanita lagi punya kendali, maka di situ
saat yang tepat untuk mengajukan syarat. Oh, kamu serius sama aku, yakin Mas, mau sama aku begini loh, oh tetap mau sama aku ya. Oke, seandainya aku ngomong iya, kamu rencananya apa? Merit sih, kapan? Bulan ini sih, kayak gimana budgetnya? Oh, jadi maksudnya ngomong kayak gitu in a very early stage tuh nggak apa-apa, bahkan jadian. Lah kan dia udah nembak. Iya sih, tapi kan belum jadian. Ya nggak apa-apa. Ya kan, kan ngomongnya kalau gua terima rencana lu apa? Oke. Gue cuma pengen tahu, kalau gak ada gambaran sama sekali, blank sama sekali. Ini nggak usah. Run, lari lah. Iya. Kalau gak ada sama sekali mah. Tapi kalau misalkan dia bilang, sebenarnya aku mau, tapi aku punya kendala, uangnya cuma ada segini. Itu kan sesuatu yang bisa didiscuss later. Betul. Tapi di situ kita udah set standar. Gue terima lu untuk relationship pernikahan, bukan cuma pacar-pacaran. Ya? Betul, udah jelas ekspektasinya. Karena yang bikin relationship itu ribut, saling nggak paham, saling kode. Betul. Kalau di sini kan udah jelas ekspektasinya apa. Padahal nggak pernah dikomunikasikan. Betul. Nah kalau tentuin syarat di situ, karena kebanyakan nih wanita nih gagal nikah tuh gara-gara kita jalanin dulu ya, kalau cocok kita lanjut. Biasanya kan begitu. Betul. Karena popular belief-nya emang begitu. Betul, dijalanin. Udah jalan 3 tahun, 4 tahun, kok gak dinikah-nikahin. Baru protes, Mas kok aku gak dinikah-nikahin? Terus si cowoknya bilang, lah gak pernah minta. Iya, emang gue gak pernah janjiin. Iya, gue gak pernah janjiin. Udah telat. Dan ketika dia minta, si daya tawar lagi naik, lagi turun? Udah turun. Nah kalau udah turun punya kendali gak? Nggak punya. Nah maka tugas wanita adalah ngejaga momentum biar dia daya tawarnya tetap di atas. Karena ketika sudah ada akad, sudah ada pernikahan, itu nanti dinamiknya beda sekali. Makanya lebih perlu di-set di depan. Itu. Baru abis itu kalau misalnya udah oke, advance tuh. Nah, gue sih gak ngomongnya pacaran ya, karena gue tidak menyarankan cara pacaran. Tapi anggaplah advance itu tahap kita sepakat, kita komit, kita berdua, kita menuju ke gerbang pernikahan yang kita mau. Ini kalau di Islam kayak ta'aruf berarti ya? Mirip, tapi regulasi sendiri ya. Nggak berdasarkan regulasi badan, tapi gitu. Meregulasi diri sendiri. Oke. Gitulah kurang lebihnya untuk dapetin pria tepat. Ini sekarang aku mau share yang dari sudut pandang cowoknya ya, peserta blind date-nya The Love Story. Jadi di salah satu event kita itu ada cowok tuh ngomong ke kita sebagai panitia kan, sebagai matchmaker-nya. Dia bilang, kenapa ya cewek-cewek udah di acara blind date pun tetap maunya dideketin duluan? Iya. Gitu kan, tetap dideketin duluan gitu. Bahkan kayak emang aku juga notice, kalau kita nggak paksa mereka ngobrol cewek sama cowok, mereka ngumpulnya cewek-cewek juga di situ gitu. Tetap aku jadi mikir, ini kan acara blind date, kalian mau cari cowok, tapi tetap ngegengnya sama sesama peserta cewek gitu kan. Dan terus cowoknya tuh jadi bilang gitu, kenapa tetap kayak gitu ya? Dia juga ngasih feedback ke aku sih yang valuable juga, harusnya di next event tuh kayak quote and quote dipaksa bahwa semua tuh harus saling ngobrol gitu kan. Dan dari situ aku jadi sadar sesuatu gitu, karena cowok itu dari kecil dia ditanamkan bahwa mereka yang harus ngejar and to some point of time itu jadi kayak burdens gitu loh buat mereka. Karena sedangkan kalau dari sisi ceweknya, kita tuh diajarin sama society if he wanted, he would gitu kan. Jadi dalam artiannya kalau emang lu suka sama gue, lu dong yang usaha. Deketin duluan. Kita tuh sebagai cewek ngomongnya gampang, tapi ternyata ketika aku ngomong sama si cowok-cowok ini ya, ternyata mereka juga bisa gugup, bisa anxious juga, bisa takut salah ngomong gitu kan. Nah tapi gimana sih sebenarnya, ini kan coach cowok nih, apakah emang bener cowok kalau emang udah suka, udah tuh diterabas saja semua rasa gugupnya dan akan dia lawan? Atau sebaiknya cewek ngebantu dalam bentuk apa nih dalam situasi seperti ini? Di dinamika PDKT, cowok yang paling gugup dan paling gak akan maju duluan adalah cowok yang ngerasa dirinya ganteng. Oh iya? Iya. Rasa kecakapan gitu? Bukan, karena dia have so much to lose. Terlalu banyak yang, kalau dia maju dan dia gagal, terlalu banyak yang hilang dari diri dia. Udah ganteng ditolak, gitu kan. Jadi, his pride. Justru mereka yang ngerasa dirinya gak ganteng, itu yang terabas sana sini. Oh gitu? Iya, karena dia nothing tulus. Ya udah ditolak, udah biasa, emang jelek gua. Ya emang wajar lah. Iya wajar, emang jelek gitu. Ya. Nah maka sebenarnya di matchmaking itu tugas kita sebagai penyelenggara event adalah agar terciptanya mingle itu kan. Betul. Tapi ketika itu tidak terjadi naturalnya, wanita akan berkelompok dengan dirinya sendiri karena khawatir maju duluan takut dianggap agresif. Iya betul. Si pria takut maju karena takut ditolak. Betul. Apalagi udah bergerombol nih. Apalagi dengan mindset kan gue udah bayar, kok gue perlu usaha lagi? Iya betul. Gitu ya. Betul. Oke, good.
Okay. Nah maka kalau dari sisi gua suka menganalogikan wanita ketika PDKT itu sama kayak rumah di sebuah perumahan. Rumah itu anggaplah kita tinggal bertetangga. Tugas si wanita adalah ngebagusin rumahnya, fasadnya dibagusin, catnya bagus, sehingga ketika tetangga lewat mereka berkomentar, bagus ya rumahnya, gitu ya. Nah tugas wanita itu sama aja kayak wanita lagi dandan, lagi moles diri dan lain sebagainya. Pakai baju yang bagus, ya, gitu. Betul. Okay. Nah, ketika ada yang noleh, tugas wanita bukan tutup pagar. Tugas wanita adalah dada. Hai mas, gitu tugasnya. Tugas wanita bukan nyamperin, tapi tugas wanita read the room, lihat ada yang nengok ke dia nggak. Kalau ada yang nengok dia balik senyum, hai mas. Itu udah cukup untuk dia datang. Jadi itu udah bisa memberikan booster buat si cowoknya maju ke dia. Betul. Gitu. Tapi tetap si wanita, meskipun rumahnya bagus, rumahnya perlu ada pagernya. Biar apa? Biar nggak sembarangan orang bisa masuk. Iya, pagar ini yang kita sebut dengan boundary satu standar. Gitu ya. Nah tugas wanita itu buka sedikit pagernya, nggak usah keluar pagar, dia cukup dadah-dadah aja dari dalam. Sehingga ketika ada yang nyamperin, ajak ngobrol, ajak ke ruang tamu. Nah ruang tamu atau bukan ruang tamu, ngobrol di pekarangan. Pekarangan itu discover. Kalau udah akrab, biasanya kita sama tetangga kalau udah akrab nih sama tetangga baru, dia kan nggak cuma di pekarangan, dia masuk ke ruang tamu. Ruang tamu itu validate. Kalau misalkan udah akrab banget sama tetangga, kan biasanya dia boleh masuk manapun kecuali kamar kita. Iya kan? Tetangga yang udah akrab banget dia bisa ke belakang, bisa ke dapur. Itu namanya advance. Kapan masuk kamarnya? Nikah dulu dong. Iya. Gitu. Nah terus tapi ya selain tadi kan kalau jatuhin sapu tangan, I don't think, nggak tahu ya Mas Remo. Iya, enggak, itu cuma analogi aja, itu kan film klasik ya. Nah berarti kan tadi ngelempar senyum salah satunya. Apalagi coach yang bisa dilakukan supaya kayak ngasih sinyal-sinyal kalau sebenarnya gue lumayan tertarik nih sama lu nyamperin dua dong gitu. Apalagi? Ini buka modul dong gue. Ya udah ya. Gini. Satu atau dua deh. Bisa. Oke. Jadi pertama, ini kalau lagi kondisi bukan di matchmaking ya. Misalkan lagi ke mall atau ke tempat publik atau di komunitas ya. Kalau wanita pengen memperbesar peluangnya untuk dideketin sama pria di sekitarnya, maka kalau dia lagi main sama cewek-ceweknya, sama temen-temennya, jangan pakai body language yang close. Kayak gimana tuh? Biasanya cewek kan bikin circle. Iya. Nah kalau bikin circle, berarti kan kalau cowok mau ngedeketin, dia perlu nge-break circle-nya. Itu too much effort. Jangan circle gini. Jadi kalau misalkan kalian mau ngumpul, bikin V begini aja. Atau duduknya kayak sebelahan aja. Iya, sebelahan. Biar apa? Biar dia bisa masuk dari jalur yang itu. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita ngelihat ada cowok yang sesuai sama kriteria, maka tugas si wanita bukan nyamperin, tapi tugas wanita adalah bikin si cowok notice sama dia. Caranya gimana? Liatin aja cowoknya. Cara terbaik untuk bikin cowok tertarik adalah tunjukkan ketertarikan. Gue ulangin ya, ini banyak wanita gak ngerti soalnya. Cara terbaik untuk bikin cowok tertarik adalah tunjukkan ketertarikan. Tapi jangan ngejar. Karena kalau ngejar jatuhnya udah desperate. Tapi tunjukin aja ketertarikan. Contohnya gimana? Dengan tatapan, dengan benerin sambil helai. Dan nanti gini, ketika kita liatin dia terus kalau dia ngeliat balik, senyum. I see. Belum beres. Biasanya si cowok akan, wah beneran nih. Tapi kalau cowok yang beneran tertarik, dia akan lihat lagi. Dia akan lihat lagi. Kalau lihat lagi, senyum lagi. Kalau cowoknya benar-benar tertarik, dia akan lihat sampai 3 kali. Kalau udah sampai 3 kali, ya tinggal dia yang bikin move. Tinggal si cowok yang bikin move. Kalau si cowoknya nggak nyamperin, ya udah. Berarti emang si cowoknya tidak se-strong itu. Kan pengen cari yang cowok strong kan. Cukup sampai situ atau kalau ngajakin ngobrol duluan gimana? Kalau casual setting masih bisa ya. Ngajak ngobrol. Kayak misalkan di komunitas nih, masuk komunitas, yang ngajak ngobrol duluan, hey mas siapa namanya? Itu mah friendly aja, friendly setting aja. It's okay. Gak apa-apa. Itu kan baru casual introduction, bukan PDKT kan sebenarnya. Betul. Sebenarnya ada body language yang bisa menghasilkan ketertarikan tapi panjang. Itu aja deh. Itu sebenarnya aku cukup tahu juga sih, yang sampai to the point kayaknya kalau nggak tertarik sama di cowok, triknya jangan dipakai karena kasihan nanti takut jadi naksir gitu. Oh enggak, justru kalau lu belum pede sama cowok, praktekin kebanyak-banyaknya kalau ada yang naksir derita si cowok. Ya kasihan lagi. Kenapa kasihan? Kasihan tadi bertepuk sebelah tangan. Lah, emang kita bisa ngendalin perasaan orang? Ya enggak sih. Saya cuma mau ngasah skill. Iya. Ya kalau misalkan dia mau, abis itu maaf ya,
saya cuma ngaku kamu teman, udah selesai. Kalau si perkara si cowok yang ngomel ya makin ketahuan kan, tuh kan saya gak mau sama kamu, kamu ngomel-ngomel. Kita gak bisa jaga perasaan orang kok, ngapain dipikirin? Iya. Dan sebenarnya kayak kalau aku perhatiin love language itu is a real thing sih. Yang penting tahu dulu dia love language-nya apa. Kasih itu biasanya lumayan kena sih. Nah cuman ya itu kalau aku nggak ada perasaan apa-apa sama nih orang, nggak aku praktekin sih. Kasian. Soalnya apalagi ditembak sama orang yang aku nggak suka tuh apa ya? Nggak enak nolak orang, ngerti gak sih? Nah, ada problem tuh. Iya, problem ya. Aku tuh itu problem. Padahal mah nggak apa-apa tau. Kasian ah. Ya, soalnya kan hati nggak enak. Ada orang nawarin, Mbak tolong beli dong Xiaomi saya, HP saya. Tapi kalau nggak butuh, nggak mau, masa saya jahat? Iya, kalau itu kan jualan lebih. Ya sama aja. Bisnis. Tolong dong nih hati saya, terima. Ya nggak mau. Iya sih. Masa saya jahat? Ditolak sih. Ditolak sih. Cuma kayak ngejalaninnya gak enak aja gitu. Oh, tidak mau menjalankannya ya wes. Iya, gitu sih. Oke lah. Sampai situ dulu. Paling terakhir nih dari Coach Yose ya. Apa nih pesan kamu, satu hal menurut kamu cewek-cewek yang masih punya self doubt sama dirinya sendiri tuh harus denger? What is it that you want to say to them? Berguna nggak mikir begitu? Kalau nggak ganti pikirannya. Ganti pikirannya ya. Ganti sama apa nih? Hal-hal yang lebih produktif atau yang lebih bikin happy atau gimana? Nah, itu nggak bisa datang dari gua. Oke. Karena perubahan datang dari dalam kan. Mereka perlu cari dulu apa pikiran yang lebih berguna buat mereka. Jadi gini, kalau gua pengen mencapai A, gua punya pikiran A, B, C. Berguna nggak mikir gini? Kalau nggak berguna, kira-kira pikiran apa yang berguna untuk gua bisa nyampe A? Itu perlu mereka yang tahu. Nggak bisa disuapin soalnya. Oke. Oke, semoga setelah dengar ini semua teman-teman cewek, khususnya yang tadi ya yang belum pernah pacaran atau usianya udah di atas 30 itu tuh biasa self esteemnya udah agak apa ya, kayak ya itulah sering mempertanyakan kualitas dirinya sendiri gitu. Semoga setelah ini bisa punya perspektif baru. Amin. Ya, dan the way I see it kayak kalau kita aja nganggep diri kita nih nggak menarik, itu tuh tercium sama orang lain gitu. Apalagi orang-orang yang jam terbangnya tuh udah tinggi gitu, itu tuh bisa ngebedain, bisa melihat apakah kita ini pede atau enggak gitu. Dan ketika nggak pede, bukan cuma cewek sih, cowok juga kalau nggak pede nggak atraktif sih. Iya, betul. Ya sama aja gitu. Jadi ya, so I hope abis ini udah lebih jelas next step-nya harus gimana. Nah, poin soal mingle tadi itu ya, kan kita harus kayak memarketingkan diri kita gitu. Sebenarnya ide di balik event The Love Story juga kayak gitu. Jadi kita bikin acara sama kayak acara lain, ada dinner, ada main padel gitu kan. Tapi yang datang single semua gitu. Jadi kamu bisa marketing di tempat yang tepat karena semuanya single dan lagi cari jodoh kan gitu kan. Nah, cuman ya bener yang tadi Coach Yose bisa juga bilang ya, bukan berarti pas udah datang terus ngumpulnya tetap sama cewek-cewek juga, terus kayak nutup diri dari yang lain. Karena kalau aku lihat juga dari peserta yang berhasil itu adalah peserta yang open minded sih. Oh iya pasti, itu mah dimanapun ya open minded sangat-sangat dibutuhkan. Pasti itu open minded dalam artian juga dalam hal tadi ya masalah kriteria itu juga. Karena kalau cowok kebanyakan ngelihatnya kayak yang fisiknya oke gitu. Padahal ternyata pas mereka udah ada activities bareng, getting to know each other, cewek yang tadinya kelihatannya biasa-biasa aja, after that malah jadi kelihatan lebih menarik di mata dia. Iya, betul. Bisa kayak gitu. Jadi ya buat teman-teman yang buat datang ke blinded eventnya kita, kayak try to get to know as much people as possible. Activities yang kita selenggarakan, speed datingnya, kayak gamesnya, kayak apapun itu ikut aja semuanya gitu kan. Ya karena bisa aja orang yang awalnya kita ngerasa, gue nggak attracted sama dia, tapi when you already do things together, chemistry-nya lahir di situ kan bisa aja. Dan itu proven juga sih. Beberapa udah ada yang ke arah situ. Ya jadi hopefully, ya tadi balik lagi poinnya, kita udah nyiapin diri kita sebagus apapun, kalau kita tiap hari di rumah doang ya nothing's going to change juga kan. Oke. Nah demikian episode Sundays with Expert kali ini. Buat teman-teman yang pengen ikutan acara offline The Love Story, bisa gabung dulu aja dengan komunitas WhatsApp-nya kita. Linknya ada di deskripsi video ini atau ada juga di bio-nya akun-akun sosial media dan juga akun YouTube-nya The Love Story. Finally, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.